Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UTS, Proyek Analisis Etika Teknologi dalam Studi Kasus Nyata tentang pelanggaran privasi dalam kebocoran Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Next. Anggota kelompok. Yang pertama ada Aisyah Jahrahariah Atin, dan saya Aulia Marwakandari, dan kemudian ada Vina Faradila. Next. Deskripsi kasus. Kebocoran data di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS mengungkapkan lemahnya sistem keamanan cyber Indonesia. Serangan yang dilakukan menggunakan ransomware varian baru berhasil mencuri data pribadi jutaan warga dan informasi sensitif milik institusi pemerintahan. Insiden ini mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperingatkan tentang pentingnya memperkuat pertahanan cyber nasional. Proses pembangunan PDNS yang tergesa-gesa, kurangnya transparansi, serta adanya praktik korupsi dan kolusi dalam pengadaan sistem, memperburuk kerentanannya terhadap serangan cyber. Kebocoran ini membuka peluang penyalahgunaan data untuk tujuan penipuan, phishing, atau manipulasi politik, dan menimbulkan pertanyaan besar tentang perlindungan data pribadi di era digital. Next. Kemudian kronologi singkatnya. Pada awal 2024, PDNS mulai beroperasi penuh menyimpan data dari lebih 20 instansi pemerintahan. Pada Mei 2024, terjadi gangguan sistem yang menyebabkan lumpuhnya beberapa layanan publik digital. Pada Juni 2024, teridentifikasi bahwa PDNS telah disusupi ransomware 3.0 menginskripsi data yang tidak bisa diakses. Pada Juli 2024, data bocor muncul di dark web, dan DPR merilis laporan yang menunjukkan lemahnya pengawasan infrastruktur PDNS. Kemudian pada awal 2024, investigasi oleh BSSN, Kominfo, dan lembaga pengawasan lainnya mengungkapkan dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip keamanan dan etika teknologi. Pada September 2024, laporan investigatif menyarankan bahwa serangan tersebut bisa dicegah dengan audit keamanan yang lebih baik sejak awal. Next. Kemudian ada pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada pemerintah Indonesia. Sebagai penyelenggara dan pengguna utama PDNS, pemerintah bertanggung jawab atas keamanan data publik, dan kegagalan ini menunjukkan lemahnya perencanaan serta pengawasan. Kemudian yang kedua ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi keamanan cyber, peran BSSN dipertanyakan karena serangan tidak terdeteksi dalam waktu lama. Yang ketiga ada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, bertanggung jawab terhadap pengadaan dan operasional PDNS. Evaluasi prosedur teknis dan etika menjadi penting setelah kejadian ini. Kemudian yang keempat, penyedia teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi yang terlibat dalam pengadaan PDNS diduga terlibat dalam praktik tidak etis dan korup yang memperburuk kerentanannya. Yang kelima, pelaku kejahatan cyber. Kelompok peretas yang menggunakan ransomware untuk mencuri data dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Yang terakhir, masyarakat. Korban utama yang data pribadinya tersebar dan beresiko disalahgunakan untuk penipuan, pemalsuan identitas, atau manipulasi opini. Next. Yang selanjutnya, analisis etis. Yang pertama, pelanggaran hak privasi sebagai hak asasi. Privasi merupakan hak fundamental yang diakui secara global dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, kelalaian institusional dan kurangnya akuntabilitas. Kementerian Kominfo dan BSSN sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab langsung atas keamanan data digital terbukti lalai dalam mencegah insiden. Prinsip etika profesional mengharuskan lembaga publik memiliki sistem pencegahan dan mitigasi resiko yang kuat. Yang ketiga, ketimpangan dan keadilan digital. Dampak dari kebocoran ini tidak dirasakan secara merata pada orang yang memiliki pemahaman rendah tentang keamanan digital, menjadi kelompok paling rentan terhadap penipuan, pencurian identitas, hingga eksploitasi data pribadi. Yang selanjutnya, lemahnya tata kelola teknologi dan etika perencanaan sistem. Etika rekayasa teknologi menekankan pentingnya security by design, yaitu merancang sistem sejak awal dengan fokus utama pada keamanan. Next.
Selanjutnya, korupsi dalam rantai pengadaan dan etika kepemimpinan. Terdapat dugaan praktik korupsi dalam proyek PDNS, mulai dari pengadaan perangkat lunak, perangkat keras, hingga proses pemilihan vendor. Ini mencerminkan pelanggaran serius serta etika kepemimpinan publik. Korupsi dalam sistem yang seharusnya menjaga keamanan publik memperlihatkan bahwa orientasi moral proyek telah menyimpang sejak awal. Selanjutnya, ketiadaan transparansi dan pengabaian terhadap etika informasi. Etika informasi menekankan prinsip transparansi, yaitu hak publik untuk tahu jika datanya mengalami pelanggaran. Data kasus PDNS ini, pemerintah tidak segera menginformasikan detail kepada masyarakat, termasuk jumlah data yang terdampak, tingkat kerusakan, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan. Ini menunjukkan pengabaian terhadap hak publik untuk memperoleh informasi dan memperlemah kepercayaan terhadap institusi negara. Terakhir, kegagalan etis dan perspektif sosial kontraktual. Dalam perspektif etika sosial kontraktual, negara dan warga memiliki perjanjian implisit. Warga memberikan data kepada negara dengan harapan negara akan menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab. Pada saat kontrak ini dilanggar, seperti kasus kebocoran PDNS, maka legitimasi moral negara sebagai penjaga kepentingan publik akan dipertanyakan. Selanjutnya di sini ada solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi dan mencegah kebocoran data PDNS. Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknis belaka, melainkan juga sebagai bentuk kegagalan struktural dalam sistem pengelolaan serta perlindungan data nasional. Oleh karena itu, solusi yang perlu diterapkan harus bersifat holistik, berkelanjutan, dan terfokus pada masa depan. Solusi tersebut dapat dibagi ke dalam 5 pendekatan utama. Yang pertama itu ada penanganan, insiden, dan pemulihan jangka pendek. Poin yang pertama itu ada audit forensik digital. Melakukan investigasi teknis bersama pihak independen untuk melacak asal serangan, metode yang dipakai, seperti ransomware dan berapa besar kerusakannya. Yang kedua, pemisahan sistem yang terkena. Sistem yang terinfeksi harus langsung diputus dari jaringan utama agar serangan tidak menyebar. Harus ada prosedur standar yang jelas untuk tiap instansinya. Yang ketiga, ada pemulihan data. Jika ada backup, segera pulihkan data. Jika tidak ada, perlu sistem baru yang punya cadangan otomatis dan rencana tanggap bencana. Yang keempat, ada keterbukaan kepada publik. Pemerintah wajib terbuka tentang sejauh mana data yang bocor dan apa saja langkah pemulihannya, supaya masyarakat tetap percaya. Di pendekatan yang kedua itu ada reformasi infrastruktur keamanan cyber. Ini masuknya ke dalam jangka menengah dan panjang untuk membangun sistem pertahanan digital yang lebih kuat dan tahan lama. Poin yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur PDN yang tahan. Buat pusat data nasional yang tidak hanya besar, tapi juga aman menggunakan konsep Zero Trust dan enkripsi dari ujung ke ujung. Yang kedua, sertifikasi sistem keamanan. Semua sistem pemerintah wajib mengikuti standar internasional dan harus diaudit setiap tahun oleh pihak ketiga. Yang ketiga, ada peningkatan sumber daya manusia keamanan cyber. Pemerintah perlu mencetak lebih banyak ahli keamanan cyber lewat pelatihan dan sertifikasi seperti CEH dan CISSP. Yang keempat, ada sistem deteksi dan respon ancaman otomatis. Gunakan AI dan machine learning untuk mendeteksi serangan secara langsung, termasuk IDS dan pemantauan log yang aktif. Di pendekatan yang ketiga itu ada penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum. Menegakkan hukum agar perlindungan data menjadi kewajiban, bukannya pilihan. Poin yang pertamanya itu ada penerapan tegas UU PDP. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi harus dijalankan secara penuh, termasuk membentuk lembaga pengawasan independen. Yang kedua, sanksi tegas untuk kelalaian. Instansi yang lalai dalam menjaga data harus dikenai sanksi, baik berupa denda maupun pidana jika diperlukan. Yang ketiga, kewajiban pelaporan kebocoran data. Semua kebocoran data wajib dilaporkan dalam waktu maksimal 72 jam untuk menjaga transparansi dan pertanggungjawaban. Yang keempat, evaluasi perjanjian kerjasama dengan vendor IT.
Vendor atau pihak ketiga yang mengelola sistem pemerintah harus diawasi dan tunduk pada standar keamanan yang ketat. Di pendekatan yang keempat itu ada pendekatan etis dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan nilai etika dalam setiap kebijakan data. Poin yang pertamanya itu ada pengintegrasian etika data dalam kebijakan publik. Kebijakan data harus menjamin hak privasi, hak untuk tahu, dan privasi keadilan bagi semua warga negara. Yang kedua, edukasi publik tentang privasi digital. Masyarakat harus diberi pengetahuan tentang pentingnya melindungi data pribadi, dimulai dari sekolah hingga komunitas. Yang ketiga, konsultasi publik dalam perumusan kebijakan. Libatkan akademisi, LSM, dan pakar teknologi agar kebijakan data lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. Dan di pendekatan yang terakhir itu ada benchmarking dan kerjasama internasional. Poin yang pertamanya itu ada belajar dari negara. Contohnya Estonia dengan sistem X-Road dan Uni Eropa lewat GDPR-nya. Keduanya menekankan kedaulatan dan perlindungan data yang kuat. Yang kedua ada kerjasama dengan lembaga internasional. Bangun kolaborasi dengan lembaga seperti Interpol, Cyber Crime Unit, dan APWG untuk pelatihan dan pertukaran teknologi. Di poin yang terakhir itu ada penegakan global untuk kejahatan cyber. Karena serangan cyber lintas negara, Indonesia harus aktif dalam forum global untuk memperkuat hukum dan perlindungan data secara internasional. Solusi atas kebocoran data PDNS memerlukan perubahan sistem dalam pengelolaan data dan keamanan digital. Selain perbaikan teknis, kolaborasi antar teknologi, hukum, etika, dan partisipasi publik sangat penting untuk mencegah kejadian serupa. Next. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan moral. 1. Erosi kepercayaan publik, atau masyarakat berkurang atau hilangnya kepercayaan karena merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi masyarakat. Ketidakpercayaan tersebut yang sudah dibangun perlahan kepada pelayanan digital pemerintah akan runtuh. 2. Resiko penyalahgunaan data. Kebocoran data seperti identitas, alamat, nomor telepon, dan lainnya sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, bukan hanya sekedar masalah teknis, tapi dapat menyangkut keamanan hidup seseorang. 3. Gangguan layanan publik. Lumpuhnya layanan penting seperti imigrasi, pendidikan, dan perizinan selama beberapa hari akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan dunia usaha, terutama yang sangat bergantung pada layanan tersebut. 4. Dampak psikologis dan sosial. Bagi individu yang datanya bocor akan merasakan kecemasan, stres, dan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi. Ketidaktahuan siapa yang memiliki akses ke data tersebut dan bagaimana data tersebut digunakan akan menambah beban psikologis masyarakat. 5. Peningkatan kesadaran dan tuntutan pelindungan data akan memicu diskusi publik yang luas tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Masyarakat jadi lebih kritis dan berani menuntut perlindungan yang layak. Akan menjadi titik balik untuk membentuk standar keamanan data yang lebih kuat di Indonesia. 6. Dilema moral pemerintahan. Tapi pilihan yang sulit. Di satu sisi menolak pembayaran kepada peretas yang untuk kontra pada kejahatan cyber, dan di sisi lain keputusan yang tidak membayar berpotensi memperpanjang gangguan layanan publik yang sangat merugikan masyarakat. Setiap putusan pasti membawa konsekuensi moral yang harus dipertimbangkan dengan matang, terutama terkaitnya pelindungan hak dan kepentingan warga negara. Dan terakhir, dampak pada industri TI dan regulasi.
menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku di industri TI di Indonesia untuk memperkuat keamanan cyber dan menegakkan etika profesional. Bukan hanya pemerintah, tapi perusahaan swasta, penyedia layanan, dan individu di bidang TI mendorong untuk berinvestasi lebih besar pada infrastruktur keamanan, pelatihan SDM, dan pengembangan kebijakan dan regulasi yang melindungi data pribadi secara efektif. Baik, di sini ada referensi yang telah kami cari untuk menyusun laporan dan PowerPoint ini. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.